Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam on the way. Nah, ketemu lagi dengan saya Bang P. Di sini saya akan membahas tentang apa itu meditasi. Oke. Jadi gini guys. Banyak nih ya, banyak orang-orang Nusantara, bahkan orang-orang dunia, khususnya di tanah Jawa, tidak asing dengan yang namanya atau istilahnya meditasi. Nah, menurut kalian apa sih meditasi itu? Dan seperti apa? Kenapa kok dinamakan meditasi? Saya sendiri seseorang pengamat sejarah sama pecinta budaya, khususnya budaya Jawa ya, budaya Jawa khusus itu ya. Sangat menyukai istilah meditasi. Tidak hanya istilahnya, bahkan saya sempat mempelajari meditasi-meditasi yang sedang booming di masyarakat di zaman dulu tentunya. Contohnya, ketika seseorang meditasi, kenapa kok harus mata terpejam? Apakah meditasi harus berduduk sila? Ataukah meditasi tidak harus berduduk sila saja, bisa dilakukan dengan yang lain? Contoh berbaring, ataukah sambil makan, ataukah sambil berjalan, ataukah bagaimana? Nah, menurut pendapatmu seperti apa? Nah, sebenarnya jauh di masa dulu, orang-orang Jawa sebelum istilah meditasi ini masuk ke tanah Nusantara, orang-orang Jawa khususnya itu sudah mengenal istilah meditasi, tapi bukan meditasi, yaitu yang disebut semedi. Apa sih itu semedi? Semedi adalah rangkaian proses tentang pengosongan pikiran dan pengosongan jiwa, sehingga kita bisa menerima apa yang ada di dunia ini, meliputi takdir, susah, kegagalan, sampai kehancuran di dalam diri. Kenapa kita harus menerima kehancuran? Karena itu termasuk proses rangkaian kehidupan yang sudah diskema oleh alam. Dan tentunya kalau alam sudah membuat skema hal yang demikian, hal itu sudah di ACC oleh Allah SWT atau Tuhan yang Maha Kuasa. Benar apa salah? Kalau Tuhan belum ACC, berarti alam tidak bisa membuat skema seperti itu. Arti dari sebuah kehancuran sendiri itu bukan konotasi yang negatif bagi saya pribadi. Karena apa? Terkadang kita memerlukan suatu kehancuran untuk membuat rangkaian kehidupan yang baru. Disinilah seseorang harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kejadian atau proses yang sudah dia alami. Maka dari itu seseorang haruslah selalu berserah diri. Makanya disebut semedi, yang berarti semeleh ing pribadi. Semeleh itu artinya apa? Semeleh itu artinya kelegawaan, keikhlasan yang tertinggi di setiap kehidupan yang menerima apapun, peristiwa apapun, termasuk takdir yang sangat pahit yang sudah disiapkan oleh alam untuk kita. Tuhan tidak pernah menyiapkan takdir yang pahit, tapi alam yang sudah menyiapkan takdir yang pahit itu yang disebut sebagai karma. Nah, seperti itu guys. Nah, di sini puncak dari meditasi adalah suatu keheningan. Apakah benar hening itu puncak dari meditasi? Ada yang jawab iya ya, ada juga yang jawab tidak. Kalau bagi saya, puncak dari suatu meditasi bukanlah keheningan, tapi apa? Kenikmatan. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan. Seperti itu guys. Nah, sebenarnya kalau di istilah kejawen atau Jawa, semedi itu adalah puncak dari semua kenikmatan yang ada. Ketika alam pikiran kita sudah bersatu dengan alam rasa kita, disitulah kita akan bisa memasuki alam nirwana kita, yaitu apa? Yang disebut orang-orang sebagai jagat alim. Dimana kalau kasih jagat alim? Yaitu di dalam kepala yang menyalur ke nurani. Maka dari itulah akal kita bisa berbohong, lidah kita bisa berbohong, hati kita bisa menipu, tapi nurani, ketika kita sudah bicara tentang nurani, maka disitulah kita sebagai manusia
indera kita sebagai manusia yang dibuat makhluk yang paling sempurna, di situ kita akan merasakan menjadi manusia yang seutuhnya, kebaikan yang terdalam yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk lain, seperti itu. Kemudian sejarah meditasi sendiri, sebenarnya kalau kita berbicara sejarah meditasi itu sudah ada sejak zaman lalu ya, zaman lalu, entah tahun sebelum Masehi atau tahun sesudah Masehi, saya kurang tahu. Hanya saja orang Jawa sudah mengenal meditasi mulai tahun 350 Masehi. Era apa? Era kerajaan Tarumanegara. Di beberapa prasasti itu disebutkan semua pertapa melakukan pelepasan keduniawian. Untuk apa? Untuk meninggikan derajatnya sebagai manusia. Bukankah meninggikan derajat harus dengan jabatan? Tidak. Bukankah meninggikan derajat harus dengan tahta? Juga bukan. Bukankah meninggikan derajat harus dengan punya harta yang berlimpah? Juga tidak. Itu salah satu bentuk unsur-unsur yang dibutuhkan agar diakui manusia, tapi belum tentu diakui oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, disitulah pusat harkat tertinggi menjadi seorang manusia adalah ketika kita bisa menerima apa yang ada diri kita dengan ikhlas. Ketika kita bisa menerima takdir kita dengan ikhlas, kita bisa membenahi semua karma kita yang terjadi di kakek nenek kita, dan kita sudah membayar karma-karma buruk itu sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan alam sekitar. Disitulah seseorang harus berduduk sila. Nah, berduduk sila, memejamkan mata perlahan, terus posisi tangan di atas lutut juga bisa dengan mudra seperti ini ya. Nanti saya di video akhir saya kirim beberapa foto tentang posisi tangan meditasi. Kalau saya senangnya itu di posisi rileks nyantai, tangan terbuka dan menghadap ke atas seperti ini, seperti orang berdoa. Tapi diletakkan di kedua lutut, nah di atas lutut kanan atau kiri, atau kanan dan kiri. Ketika kita meditasi mesti mengalami banyak sekali resonansi tabrakan gelombang yang terjadi di dalam diri kita. Ada kasusnya yang seperti dibawa ke tempat lain, ada yang kasusnya yang ketemu sosok ABCD. Misalkan saya ketemu sosok seseorang yang pakai jubah putih, beliau seperti Pangeran Diponegoro pakaiannya. Saya ketemu sosok seseorang bawa kuda, senjatanya tombak, orangnya gagah, kudanya warna putih. Ada lagi kasusnya yang saya seperti di laut ketemu kereta kencana dan seorang perempuan yang menaiki kereta kencana tersebut. Ada kasus seperti itu. Padahal kasus-kasus seperti itu adalah ujian pertama seseorang untuk mencapai hening. Bagaimana? Apakah tingkatan untuk mencapai hening itu? Satu, ada yang namanya tenang. Tenang itu yaitu ketika seseorang mengalami suatu peristiwa yang membuat pikiran dan hatinya tidak stabil. Kalau gelombang itu turun naik, turun seperti itu. Dan ini harus stabil. Ini yang disebut sebagai ketenangan. Banyak orang mengatakan ketenangan. Ketika saya tanya balik, sebenarnya ketenangan itu apa? Kalau menurut versi saya pribadi, ketenangan adalah kondisi akal dan pikiran serta rasa sudah menyatu dan tidak ada yang namanya prasangka. Itu baru kita namakan sebagai ketenangan kalau versi saya pribadi. Nah, fase pertama ini yaitu menguji ketenangan. Semua visual-visual yang terlintas itu adalah permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi. Seperti itu. Misalkan saya bermeditasi, terus saya di situ merasakan saya berada di tengah laut, saya naik perahu sendirian, saya terombang-ambing. Tiba-tiba gelombang itu mengarahkan saya ke tepi pantai. Dan ketika saya saya menginjakkan kaki ke tepi pantai, saya bertemu dengan sosok kakek-kakek membawa tongkat dan pakai belangkon, berpakaian Jawa.
Kakek itu bilang kepada saya, "Nger cah bagus, kaya Erus. Janjane iki perkaramu kuwi sepele tur nyelekit mergone kowe ora tau iso ngatur anak buahmu. Sing kudu mbok atur ning anak buahmu siji kuwi perkara emosi, sing keloro kuwi perkara wektu, sing ketelu kuwi perkara datu." Nah, datu itu artinya mengatur semua sistem kinerja. Nah, akhirnya ketika saya selesai meditasi, apa ya maksudnya? Banyak orang, oh itu kakek saya, itu leluhur saya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu adalah visual dari permasalahan yang saya hadapi dan mendapat solusi dari diri saya sendiri. Nah, seperti itu. Itu ya. Kenapa kok bisa mendapat solusi dari diri sendiri? Sebenarnya saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Akan tetapi saya bingung mau cari solusi di mana. Kemudian saya melakukan meditasi. Akal gelombang pikiran saya itu mencapai titik terendah, yaitu titik delta. Berapa titik delta? Yaitu titik 1 sampai 4 Hz gelombang besar. Kemudian masuk ke gelombang gamma, yaitu gelombang tertinggi, mempelajari sesuatu, menyerap pemahaman, menyerap pengalaman, dan menyerap apa yang kita lihat di sekitar kita, yaitu mencapai titik tertinggi ketika meditasi. Titik apa? Titik gamma, berada di 25 Hz sampai 100 Hz. Disinilah puncak dari solusi membentuk suatu visual yang kita bayangkan. Bahkan pembayangan itu bisa dari masalah kita, bisa bersosok orang yang kita hormati, yang kita sayangi, untuk memberikan solusi tersebut kepada kita. Yang sebenarnya orang tersebut, sosok tersebut tidak memberikan solusi kepada kita, tapi diri kita sendiri yang memberikan solusi terhadap kita. Nah, itu penjelasan dari visual meditasi, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita masuk ke satu ranah tersebut? Yang pertama, dengarkan, pahami, terima. Oke? Dengarkan apa yang diri kita katakan. Kemudian pahami apa yang diri kita katakan. Memahami bukan lewat akal atau pikiran, tapi pahami dengan nurani di sini. Kemudian ketika itu terima apa yang kita terima, semua kejelekan, semua keburukan yang sudah kita lakukan di masa lalu maupun di masa kini, yang sudah kita lakukan dimanapun, kita harus terima, karena itu suatu bentuk kejujuran terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita mau jujur ke orang lain jika kita tidak bisa jujur ke diri kita sendiri? Nah, seperti itu guys. Kemudian setelah fase tenang yang dilewati, kita masuk ke fase yang namanya itu asepi atau fase penyepian. Disitulah kita tidak akan merasakan apapun. Justru kita ketika menjamkan mata, kita adanya itu cuma gelap, terus di sekitar kita itu tidak ada siapa-apa dan ada diri kita sendiri. Di fase anyepi inilah dimana mental kita sama emosi kita akan diuji. Nah, diujinya seperti apa? Contoh ketika saya merem, saya masuk ke fase kedua, di fase anyepi, gitu. Tiba-tiba saya merasakan di sekeliling saya banyak orang. Terus saya merasakan banyak suara-suara yang saya dengarkan. Habis itu ada orang yang megang-megang saya, kanan, kiri, lain sebagainya. Ada sampai yang gerayangi gini, seret di punggung sini, seret gitu. Disitulah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, emosi, sedih, kebahagiaan kita akan diuji, yang disebut sebagai sabta pratala atau 7 emosi manusia. 1 kesedihan, 2 kebahagiaan, 3 amarah, ya. 4 emosi tentang kelangsungan dan kebutuhan, 5 emosi tentang daya tarik, ya. 6 emosi tentang siklus pengalaman kehidupan, pemahaman dan lain sebagainya. Dan yang ke-7 ini yang paling menakutkan, yaitu apa? Emosi saya ingin diakui, saya ingin dihormati, dan saya ingin dianggap ada. Karena ketika 7 emosi ini hanya satu yang timbul, hanya satu yang muncul, maka itu dinamakan sebagai apa? Ego, emosi yang tak bertepi.
Nah, gitu. Seharusnya apa? 7 emosi disinkronkan satu dengan yang lain agar membentuk sebagai landasan yang disebut manusia manunggaling rasa manungsa. Oke, gitu. Nah, untuk di fase kedua, ketika kita sudah bisa mengendalikan sabda pratala atau 7 emosi ini, maka disitulah kita akan bisa menerima energi dari mana? Dari gelombang otak terendah kita sampai gelombang otak teratas kita yang sudah disangkronkan dengan yang disebut sebagai alam nurani, bukan alam bawah sadar tapi alam nurani. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apakah perbedaan alam nurani dan alam bawah sadar. Sebenarnya sederhana. Alam nurani adalah alam yang berada di dalam nuranimu, sedangkan alam bawah sadar adalah alam yang berada di bawah kesadaran. Seperti itu ya. Contoh alam bawah sadar itu mimpi. Itu paling sederhana banget. Semua orang pasti saya yakin mengalami mimpi. Yang kedua, alam bawah sadar itu bisa dikendalikan, disebut sebagai lucid dream atau lonjakan energi yang bisa dikendalikan lewat mimpi. Seperti itu. Mimpi apa bisa dikendalikan? Bisa. Itu nanti ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu bagaimana resonansi gelombang kita untuk mengendalikan mimpi di dalam tidur relap kita. Seperti itu. Nah, setelah lucid dream ini bisa, baru kita masuk Raga Sukma, kemudian Raga Sukma. Nah, ini hal-hal yang sangat menarik yang untuk dibahas, tapi nanti di statement selanjutnya ya. Nah, kemudian ketika kita sudah lulus di tahap kedua, kita sudah bisa mengendalikan semua emosi yang ada di diri kita. Apa sih untungnya ketika kita bisa mengendalikan semua emosi yang ada di diri kita? Untungnya satu, guys. Untungnya satu ya. Yang pertama ya, ketika kita menghadapi seseorang, kita bisa menentukan emosi apa yang kita mau ekspresikan. Kemudian yang kedua, kita tidak mudah terbawa suasana. Yang ketiga, kita akan tahu bagaimana dan fungsi dari 7 emosi ini untuk pekerjaan kita sehari-hari, bahkan untuk menghadapi ujian-ujian hidup kita. Misalkan kalau kita marah, bagaimana kita menyimpan ekspresi kemarahan kita supaya tidak terlihat di orang. Kita sedih, bagaimana kita menyimpan ekspresi kita biar tidak dilihat kesedihan ke orang. Nah, dan yang terakhir yaitu menjadikan kita menjadi orang yang misterius dan susah ditebak. Inilah fungsi dari sabda pratala. Nah, sabda pratala itu 7 emosi manusia. Tapi itu nanti saya akan bahas lebih panjang lagi di segmen yang selanjutnya. Makanya melu terus channel Napak Tilas Nusantara. Ini kok bahasnya oke tentang kebudayaan Jawa, ini oke banget ini. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk ke fase kedua, maka sudah lewat ke fase kedua yang disebut sebagai anyepi, kita masuk ke fase ketiga, yaitu apa? Yaitu angrenung, perenungan. Di dalam sebuah penyepian itu di dalamnya ada sebuah perenungan. Fungsi dari perenungan itu sendiri adalah menerima semua yang terjadi, mulai dari kakek nenek kita, orang tua kita, sampai diri kita sendiri, bahkan masalah yang kita terima sendiri. Nah, bahkan banyak orang itu berkata kalau bisa egomu itu buangen. Nah, gitu. Kalau bisa jelekmu itu buangen, seperti itu. Tapi kalau saya tidak seperti itu, guys. Kalau saya pribadi gini, ego saya rangkul, kejelekan juga saya rangkul. Kenapa saya rangkul? Karena itu bagian dari diri kita. Seperti itu, guys. Kalau kita mau menjadi baik, kita harus mau menerima keburukan kita, kekurangan kita. Kita pelajari, kita pahami. Seperti itu. Kita cari solusinya untuk apa? Untuk pembenahan diri supaya jadi manusia yang lebih baik. Maka disitulah dibutuhkan sebuah penenangan, yaitu apa? Tingkat pertama meditasi. Tuh, apa? Ketenangan. Oke. Kemudian setelah kita melewati fase perenungan, ya, ketika kita sudah melewati fase perenungan, kita akan masuk fase keempat. Nah, apa itu fase keempat? Yaitu kehampaan. Di dalam kehampaan
kita tidak akan bisa merasakan apapun, termasuk 7 emosi yang dimiliki kita itu kita tidak bisa merasakannya. Nah, orang Jawa menyebut 7 emosi itu sebagai dulur papat, ya, kalimo pancer ingsun lan loro jejangkep. Nah, bahasanya satu aluama supiah, mutmainah amarah, ingsun yaitu pancer diri kita sendiri. Yang kedua, kakang kawah lan adi hari-hari, maka disebut sebagai sabda pratala atau 7 lingkaran emosi manusia. Nah, itu guys. Dan yang di dalam kehampaan kita tidak bisa merasakan ketujuhnya ini. Tapi yang kita rasakan apa? Yaitu ketika alam semesta kecil kita itu bersinkronasi di dalam diri kita, di situ akan, nah, ketika alam kecil kita yang sudah bersinkronasi di dalam diri kita, di situ kita akan mengalami sebuah lonjakan, yaitu apa? Lonjakan pembedahan karakter, guys. Kenapa kok bisa saya namakan lonjakan pembedahan karakter? Karena disitulah kita nanti akan merasa direset kembali, atau ibaratkan HP itu diinstal ulang pabrik, ya, diinstal ulang pabrik itu akan direset kembali. Dan ketika kita bangun, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, karena di dalam kehampaan inilah kita itu nanti akan mengalami sebuah proses, yaitu gejolak emosi. Apa sih itu gejolak emosi? Gejolak emosi adalah suatu peristiwa yang berada di dalam alam bawah sadar kita, dan itu akan terjadi bentrokan antara apa? Alam bawah sadar dengan alam sadar. Nah, ini bentrokan gini, gondok-gondokan, tinju-tinjuan, atos pokoknya sing menang ya wis sing kuwi. Tapi disinilah fungsi kita menjadi penyeimbang yang disebut sebagai pancer, penyeimbang yang di tengah-tengah. Di sini fungsi kita menjadi penyeimbang yang di tengah-tengah ini, yang bisa menyatukan antara alam sadar dan alam bawah sadar menjadi selaras, senyawa, segelombang, dan tenang, mengalir seperti air tapi tidak mengikuti arus. Nah, gitu. Baru ketika itu berhasil, kita buka mata dan kita akan menjadi diri kita yang baru, the new of personal. Oke. Menjadi personal yang baru. Oh ya. Personal yang baru itu apa? Yaitu seseorang yang bisa mengetahui potensinya, yang siap untuk mengembangkan kompetisinya, kemudian yang siap menyambut kompetitifnya. Baru itu yang namanya the new of personal, menjadi generasi baru. Nah, gitu. Kemudian setelah kehampaan itu masuk ke ranah yang sangat dicari-cari orang. Ranah apa itu? Hening. Nah, semua meditator, semua meditatif pasti mencari keheningan. Tapi saya tanya dulu, di mana Anda mencari keheningan tersebut? Nah, Pak Hening, alamatnya di mana ya? Oh iya Mas, alamat saya di RT RW sekian. Kan kamu tangga saya? Enggak, bukan hening yang manusia itu ya yang saya maksud. Tapi yang saya maksud adalah keheningan yang ada di dalam diri kita, yang bisa membuat kita mencapai tingkat tertinggi kekusyukan. Bagaimana caranya? Kita mencari itu di mana kita harus mencari? Berapa biaya yang harus kita keluarkan? Berapa guru yang hebat yang harus kita cari? Sebenarnya teman-teman ya, keheningan itu bisa didapatkan dengan diciptakan, bukan dicari ya kalau menurut pendapat saya. Karena ini pengalaman saya pribadi ini. Jadi saya ini mau cerita sedikit tentang pengalaman saya pribadi ketika mencari hening. Ketika mencari hening. Hening itu saya cari kemanapun tidak dapat. Bahkan saya tanya ke orang-orang, jawabnya seperti itu. Ya pokoknya kok kudu hening Mas. Ketika saya tanya, lah hening itu di mana posisinya? Ya hening itu kamu bisa menyatukan pikiranmu dengan rasamu, itu hening. Nah, bagaimana caranya menyatukan pikiran dengan rasa? Ya sing kusuk, sing ikhlas. Bagaimana caranya untuk ikhlas? Ya sing nerima. Lah apa yang harus saya terima? Ya takdirmu, ya ujianmu. Nah itu kan harus tak jalani Pak. Nah, terus kalau ada yang tanya gitu seperti apa? Mesti jawabnya muter ke itu terus. Benar atau salah?
Kalau bener pencet like and subscribe, kalau salah pencet don't like. Oke, tapi jangan di unsubscribe, bercanda. Oke. Nah, gini. Sebenarnya hening itu bisa kita ciptakan. Bagaimana cara kita menciptakan hening? Satu, kita harus menentukan posisi duduk kita yang nyaman. Yang kedua, kita harus mencari tempat ternyaman untuk kita melakukan meditasi. Yang ketiga, kita tidak usah memikirkan cara untuk hening. Bagaimana kalau kita tetap mencari cara hening, padahal kita ingin hening, tapi kita masih mikirkan hening, otomatis pikiranmu akan bekerja. Bukan hening yang kamu dapatkan, tapi apa? Tapi kebingungan dan kerancuan. Kamu membawa dunia kesadaranmu ke dunia alam bawah sadarmu. Apakah itu bisa kusuk? Tidak bisa. Yang terjadi apa? Lemes, berat, dan pusing. Itulah yang namanya bentrok antara alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, kemudian yang keempat, ketika sudah mencari posisi duduk yang nyaman, tempat yang nyaman, suasana yang enak, yang keempat ini carilah tempat yang dimana posisimu itu atau posisi badan dan jiwamu itu bisa menerima lingkungan, ya. Kemudian yang terakhir, hening itu tidak harus di tempat yang sepi. Nah, tidak harus di tempat yang sepi. Gitu. Bisa, Mas, saya bisa hening ketika saya tidur. Enak, tapi enak. Bangun sehat, nyenyak, badan pegel enggak. Nah, apa rasanya ketika kamu mendapatkan hening? Ya susah diungkapkan. Nah, sampean kalau tidur nyenyak tanpa mimpi, bangun awak fresh, gimana rasanya? Nah, ya wis kayak gitu. Tapi bedanya ketika kita hening, kesadaran kita masih terjaga, jiwa kita itu bangkit, alam bawah sadar itu naik, dan alam sadar itu menurun. Disitulah akan menjadi sebuah proses yang namanya penyatuan, yang disebut sebagai nyawiji. Nah, nyawiji ya, disebut sebagai nyawiji. Gitu. Nyewuntake siji, itulah nyawiji. Apa nyewuntake siji? Menyatukan 1000 rasa menjadi satu prasangka, atau bisa dibalik juga, mohon maaf, menyatukan 1000 prasangka menjadi satu rasa. Nyawiji, nyewu siji, 1000 rasa menjadi satu rasa. Barulah kita ketika nyaman, enak, udara seger, tempat kita duduk nyaman, kita bisa rileks. Nah, secara alami dan otomatis kita nggak usah mikir hening akan datang dan tercipta sendiri. Kemudian setelah fase hening ada fase terberat yang harus kita masuki, yaitu apa? Fase wanang, fase ke-6. Fase wanang. Apakah fase wanang itu? Yaitu fase di mana kesadaran kita itu akan diuji lagi. Lewat apa? Permasalahan yang tahu-tahu ingat, terus perhara yang tahu-tahu ingat, beban mental psikologi sama beban mental pikiran itu langsung ingat. Tapi ketika kita bisa mempertahankan hening kita di saat kita masuk ke fase wanang ini, disitulah kita nanti akan menemukan nikmat yang sebenarnya, yaitu nikmat apa yang disebut sebagai wening. Apakah nikmat wening itu? Yaitu nikmat yang tidak bisa diungkapkan dengan aksara maupun kata-kata. Apakah saya sudah pernah masuk nikmat wening tersebut? Sudah pernah, dan itu hanya 1 kali. Gambarannya sih gimana ya? Ibaratkan kita makan makanan yang enak, yang kita sukai, dan perut kita lapar, enak banget. Atau gambarnya ketika kita pulang kerja, di meja makan kita sudah banyak orang yang nunggu kita, keluarga kita yang kita sayangi nunggu kita, di situ sudah ada makanan, kita disuruh mandi, habis mandi badan seger terus makan. Disitulah semua bahagia, hati senang, pikiran tentram, jiwa selaras dengan nurani. Angel gue golekane. Saya cuma berhasil 1 kali, tapi dulu kurang lebih sekitar tahun 2018an itu. Enak banget pokoknya. Nah, itulah
7 tingkatan meditasi ya. Terus penjelasannya sesuai banner atau judul panel, yaitu meditasi adalah seni untuk mengelola emosi, yaitu kembali lagi ke fase pertama, yaitu fase ketenangan. Nah, di fase ketenangan inilah kita harus mempelajari lebih dalam dengan diri kita sendiri, emosi kita, amarah kita, kegalauan kita, kesedihan kita, kepusingan kita, kepanikan kita, keraguan kita, itu dirangkul, jangan dibuang, karena itu adalah saudara. Ya, kalau kamu membuang saudaramu, berarti kamu membuang dirimu sendiri. Sampai sini paham ya? Kalau ada nggak paham, nanti langsung aja WA admin di bawah untuk pertanyaan lebih lanjut. Insya Allah nanti admin akan buatkan grup Telegram khusus untuk kita belajar mengelola emosi kita tentang meditasi. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam on the way. Well.